Halo guys, balik lagi sama gue Ben. Hari ini gue mau kasih tahu ke kalian sebuah solusi untuk kalian yang internetnya suka mati-mati. Kita udah gak asing lagi lah sama internet rumahan yang suka mati-mati. Baik pas kita lagi main, kita lagi meeting, apapun itu, dan kita tuh akhirnya jadi kesel sendiri gitu. Kita mau pakai internet service provider lain juga ribet, kita mau keluar rumah juga lagi gak bisa. Dan akhirnya ya kita ngedumel aja gitu di rumah. Nah, gue mau kasih sebuah solusi ke kalian dengan harga yang relatif nggak terlalu mahal ya. Dan dengan ini tuh kalian jadi punya sebuah internet cadangan in case internet rumah kalian tuh lagi mati. Oh my god! Wow! Untuk solusi yang bakal gue kasih ini sebenarnya banyak dari kalian yang udah tahu, yaitu adalah modem. Modem yang sering kita lihat itu yang suka orang-orang kalau pergi ke mall gitu tuh suka pakai, itu adalah modem bolt. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah solusi internet cadangan untuk kalian yang internet rumahnya tuh suka mati-mati. Modem jenis ini tuh awal-awal dikeluarin sama provider bolt, dan seiring berjalannya waktu provider-provider lain seperti Telkomsel, XL tuh mulai mengeluarkan modem kecil jenis ini. Dan trennya sih cukup bagus ya. Pas sebelum pandemi kan kita sering banget lah ya lihat orang tuh bawa-bawa modem kecil kayak gini. Tapi modem ini nih punya sebuah permasalahan. Kalau misalkan kalian pengen jadiin modem jenis ini sebuah solusi untuk internet yang mati-mati, yaitu adalah baterainya sendiri. Kenapa baterainya itu bermasalah? Karena ya masalah-masalah umum, kalau misalkan barang elektronik itu ada baterai, pastinya tuh ngegelembung lah, habis itu bocor, itu udah pasti ada di semua peralatan elektronik yang pakai baterai. Selain itu, permasalahan kedua adalah coveragenya yang nggak terlalu jauh lah, karena kan dia device-nya kecil, dan kalau misalkan kalian pakai misalkan di kamar yang rada berjauhan gitu, itu jadi sedikit sulit karena kan sinyalnya jadi lemah dan internetnya pun menjadi lemot. Tapi kalau misalkan kalian tidak bermasalah dengan problem-problem yang tadi gue udah sebutin, nggak apa-apa juga untuk menggunakan modem jenis ini sebagai solusi internet kalian kalau misalkan internet rumah kalian tuh lagi mati-mati. Untuk modem berikutnya ini adalah modem yang mungkin kalian anggap adalah modem rumahan. Modem yang mesti ada internet service providernya supaya kalian bisa dapat internet. Jadi guys, modem jenis ini tuh sebenarnya ada yang tipenya bisa dimasukin SIM card. Karena modem ini menggunakan colokan listrik, modem ini jadi jauh lebih tahan lama ketimbang dengan modem kecil jenis tadi. Modem jenis ini providernya juga bervariasi dan banyak. Kalian sisa pilih salah satu aja sesuai dengan preference kalian masing-masing. Tapi gue saranin ke kalian untuk memilih yang kuotanya itu cukup gede dalam waktu yang singkat. Kayak contohnya tuh 50 GB dalam 7 hari, 10 GB dalam 7 hari. Kenapa sih kita harus beli kuota yang rada gede dan dengan jangka waktu yang rada pendek? Karena dengan begitu kita nggak terlalu buang duit lah untuk membeli kuota ini. Karena kan toh kita internet gak mati tiap hari, paling internet mati ya paling 4 jam, 6 jam, atau lebih kecil lah, mostly untuk people. Tapi kalau misalkan ternyata internet kalian mati tiap hari sih, ya saran gue bukan beli ini lagi, tapi ganti internet service provider kalian ya. Nah, di sini gue kasih contoh Telkomsel, provider yang gue pakai untuk modem jenis ini. Di sini gue bakal beli kuota 10 GB dalam waktu 7 hari. Ya lumayan lah untuk kita bisa nge-save sekitar 45.000 kalau misalkan gue beli yang 30 hari kuotanya. Untuk gue pribadi sih gue akan lebih menyarankan kalian untuk beli modem jenis ini karena dia kan gak pakai baterai. Alhasil ya seperti gue bilang, dia jadi lebih tahan lama aja. Dan untuk pemakaian jangka waktu yang lama banget, ya kita gak perlu concern dengan body yang tiba-tiba panas gitu, karena kan ya kita pakai colokan listrik bukan baterai. Selain dengan keunggulan-keunggulan yang tadi gue udah kasih tahu ke kalian soal modem jenis ini, modem ini juga harganya tuh nggak beda jauh sama modem jenis kecil.
Ini tuh gue beli sekitar di harga 550 ribuan di Tokopedia. Dan kalau kalian cari gitu modem jenis kecil, ya harganya more or less sama gitu. Jadi ya mending beli modem ini sih daripada modem kecil. Nah, ini adalah notes penting untuk kalian ketika kalian membeli sebuah modem jenis apapun. Yaitu kalian harus mencari modem unlock. Nah, kalian tuh bisa lihat nanti di tulisan Tokopedia atau e-commerce apapun tuh ada tulisan unlock. Unlock itu artinya kalian bebas menggunakan provider jenis apapun ke dalam modem tersebut. Karena kebanyakan modem-modem jenis kayak gini atau modem kecil yang kalian lihat di Tokopedia itu tuh bundling sama provider dan itu udah kekunci sama providernya. Jadi kalian tuh nggak bisa pakai provider lain. Sekian video gue untuk hari ini dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi solusi untuk kalian-kalian yang internetnya suka mati di rumah. Pasti nggak enak lah kalau kalian lagi main game sama teman atau misalkan kalian lagi meeting terus tiba-tiba internet mati. Setidaknya dengan modem jenis ini atau modem jenis apapun yang tadi gue jelasin, ya kalian bisa mendapatkan peace of mind lah ketika internet rumah kalian mati. Oke, itu aja dari gua. Stay healthy dan see you in my next video.